Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 87, Pertempuran Sengit, Keputusasaan. Yun Hao menginjak langkah yang mendebarkan, dan kecepatannya meledak secara ekstrim, menangkap Yun Ying. Ayo pergi, Yun Ying berlumuran darah dan berkata, aku akan menyeretnya ke bawah. HMPH, mau pergi? Anda memanfaatkan ketidakhadiran Penatua Zhou untuk masuk ke kediaman Penatua Zhou, dan juga menghancurkan daftar pendaftaran dan penilaian Akademi Bela Diri King Feng kali ini. Akademi Bela Diri King Feng, saya tidak bisa mengampuni kalian berdua. Sorak-sorai, dingin terdengar. Yun Xiaogang berjalan keluar dengan ekspresi dingin. Yun Xiaogang, kamu tidak memuntahkan darah di sini. Yun Ying menahan napas dan minum banyak. Yun Xiaogang mencibir dan berkata, Yun Ying, untuk membantu Yun Hao mendaftar dan membiarkannya berpartisipasi dalam penilaian Akademi Seni Bela Diri, kamu benar-benar berani menggunakan cara apapun. Anda mengubah daftar tanpa izin, dan saya tahu, Anda adalah pencuri dan merusak daftar. Di antara kata-kata, Yun Xiaogang mengeluarkan daftar dari lengan bajunya, dan begitu kekuatannya digulirkan, dia menghancurkan daftar di depan Yun Ying dan Yun Hao. Perjelaskan, itu menanamkan kesalahan. Akademi Bela Diri King Feng, penilaian tahunan, adalah acara penting. Daftar itu dihancurkan sebelum bisa diatur. Ini akan sangat menunda kemajuan penilaian. Bisa dibayangkan bahwa kuali hitam ini ditahan oleh Yun Xiaogang di tubuh Yun Ying. Bahkan jika Yun Ying adalah murid inti puncak Yuyin, dia tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Setidaknya, dia dikeluarkan dari pengadilan seni bela diri. Paling buruk, mereka akan dihapuskan dan bahkan dijatuhi hukuman mati. Yun Xiaogang, jangan berpikir bahwa kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan. Akademi Bela Diri pasti akan menemukan kebenarannya, teriak Yun Ying. Kebenaran? Kalau begitu aku akan membunuh kalian berdua secara langsung. Apakah kebenaran itu penting? Jika tidak ada bukti kematian, semuanya bisa meyakinkan. Yun Xiaogang mencibir lagi, dan berkata, Shaoyang, jika kamu ingin membunuh Yun Hao, cepat keluar. Namun tidak ada tanggapan. Ekspresi Yun Hao dingin, dan dia berkata, tidak perlu berteriak, sampah itu sudah mati. Yun Xiaogang menyapu matanya dan menemukan tumpukan pecahan daging di tanah di area lain halaman. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Di sana, disitulah Yun Hao berdiri sebelumnya. Pakaian pecahan mayat persis sama dengan yang dikenakan adik laki-lakinya Yun Shaoyang hari ini. Yun Ying juga tampak terkejut. Yun Shaoyang juga ada di sini. Yun Hao membunuh Yun Shaoyang. Di wajah pucat Yun Xiaogang, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi, dan dia menatap Yun Hao dengan tatapan tajam. Kamu membunuh Shaoyang? Ah mau. Kamu menemani kubur. Suara itu jatuh. Vitalitas di tubuh Yun Xiaogang melonjak seperti panci minyak mendidih, dan ada kecenderungan samar untuk mengembun menjadi substansi. Orang ini telah menyentuh ambang alam Yuangang. Kekuatan alam Yuangang setengah langkah meledak dengan hebat, dan Yun Xiaogang seperti binatang buas, membantai, telapak tangannya melambai seperti cakar tajam, merobek sinar, memicu suara siulan yang sangat tajam dan menusuk. Yun Ying melepaskan diri dari dukungan Yun Hao untuk pertama kalinya, tetapi alih-alih meninggalkan Yun Hao dan melarikan diri sendirian, dia pergi melawan serangan Yun Xiaogang. Ayo pergi, Yun Ying minum, kalian berdua harus mati. Yun Xiaogang meraung dengan marah, dan kekuatan cakar yang menakutkan merobek vitalitas Yun Ying, menjatuhkan Yun Ying, dan kemudian mengabaikan Yun Ying. Dia bergegas langsung menuju Yun Hao. Sekarang, orang yang paling ingin dia bunuh adalah Yun Hao. Dan dia tidak sabar untuk menghancurkan tubuh Yun Hao menjadi ribuan bagian untuk membalaskan dendam adik laki-lakinya. Yun Hao langsung mengeluarkan pedangnya, dan pedang menyapu secara diagonal, dan pedang Qi menggulung 9 gelombang cahaya. Serangan Yun Xiaogang sangat ganas,
dan kekuatan alam Geng Yuan setengah langkah langsung menembus formasi 9 gelombang pedang absolut 9 gelombang bertumpuk Yun Hao. Salah satu telapak tangannya berubah menjadi tinju, dan mereka meledak lagi, dan bekas tinju yang padat memicu raungan tanah longsor dan retakan tanah, jatuh ke arah Yun Hao. Yun Hao menginjak gerak kaki yang menakutkan, dan sosoknya melintas. Ledakan, ledakan. Sejumlah besar cetakan tinju mengguncang seluruh halaman dengan keras, dan debu beterbangan. Boom! Suara pedang Qi bersiul, seperti tsunami. Yun Hao melemparkan 36 urat teknik pedang, mengendalikan 36 pedang Qi dan mengambil inisiatif untuk menyerang Yun Shogang. Setiap pedang Qi sangat cekatan, dan tidak kehilangan ujung tajamnya. Wajah Yun Shogang penuh ketidakpercayaan. Yun Hao, yang jelas hanya pecah di tingkat alam laut transformasi, sangat kuat. Apa yang membuatnya semakin sulit dipercaya adalah bahwa itu Yun Hao menggunakan pengetahuan tak tertandingi dari puncak pedang kekaisaran Akademi Bela Diri King Feng. Setelah keterkejutannya, Yun Shogang meraung pelan. Tinju gelombang tanah. Saya melihat tinjunya menghantam tanah di bawah kakinya. Ledakan, tanah bergetar, dan gelombang Qi yang kuat naik dari tanah, menghancurkan semua 36 pedang Qi. Namun, sebelum Yun Shogang melancarkan serangan lagi, raungan pedang yang tak tertandingi terdengar di belakangnya. Kotoran, cahaya pedang biru redup melewati tulang belikat Yun Shogang, memunculkan serangkaian garis darah yang bergelombang. Pedang terbang, itu menembak dan kembali ke wajah Yun Hao. Teknik pedang 36 Vena, pedang terbang biru tua. Wajah Yun Shogang menunjukkan kegelisahan yang kuat. Baru saja, jika dia tidak merasakan krisis dan tubuhnya bergerak ke samping, jika tidak, pedang terbang itu akan menembus hatinya. Dan ini tidak penting, dia telah berjaga-jaga. Dia sama sekali tidak takut dengan cara Yun Hao, dia masih memiliki kepercayaan diri mutlak untuk membunuh Yun Hao. Yang penting adalah bahwa 36 urat teknik pedang hanya dapat dibudidayakan oleh murid inti dari puncak pedang kekaisaran, tetapi seperti yang diketahui semua orang, penurunan puncak pedang kekaisaran begitu besar. Sejauh ini, tidak ada satupun murid inti. Dan, pedang terbang biru tua yang digunakan Yun Hao. Ini seperti tanda yang dikabarkan dari penguasa puncak Edgewood. Pada saat ini, hati Yun Shogang sangat khawatir. Dan dia curiga bahwa Yun Hao mungkin memiliki identitas lain. Yun Hao memegang pedang Suksin di tangannya, dan pedang terbang Youlan mengelilinginya. Dengan kekuatan saat ini, masih terlalu enggan untuk menghadapi lawan yang merupakan Yuan Gang setengah langkah. Tapi, tidak masalah lagi, begitu pedang terbang keluar, masalah hari ini sudah bisa dinyatakan selesai. Yun Shogang menekan kecurigaan di hatinya dan meraung, Yun Hao, tidak peduli apa arti yang kamu miliki, aku harus membiarmu mati hari ini. Hal-hal telah berkembang hingga saat ini, tidak ada ruang untuk pembalikan, hanya untuk melanjutkan sampai akhir, membunuh Yun Hao, membunuh Yun Ying, dan menekan tuduhan pada mereka, bahkan jika Yun Hao benar-benar memiliki identitas lain, sisi puncak Yujian hanya bisa menelan nafas ini. Di antara kata-kata, Yun Shogang mendapatkan kembali kekuatannya dan ingin meluncurkan gerakan serangan dan pembunuhannya lagi. Tapi sekarang, nafas yang kuat jatuh dari langit, dan dengan keras, tubuh Yun Shogang ditekan ke tanah. Itu adalah Qin Lan dari puncak pedang kekaisaran yang sudah tiba di titik kontak kemarin. Dia merasakan aura biru dari pedang terbang, dan segera setelah dia tiba secepat yang dia bisa. Sosok Qin Lan jatuh ke tanah, berdiri di depan Yun Hao, dan memberi hormat dengan sangat hormat. Saya telah melihat Yun Gonsi. Yun Shogang, yang ditekan ke tanah dan batuk darah, melihat pemandangan ini, seluruh orang benar-benar tercengang, kepalanya sepertinya dipukul keras oleh palu besar, dan pikirannya kosong. Yun Hao, benar saja, itu ada hubungannya dengan Edgewood. Dan, tingkat hubungan ini tidak sederhana. Qin Lan, master puncak pedang kekaisaran,
seorang wanita gila terkenal di Akademi Bela Diri King Feng, sangat menghormati Yun Hao. Yun Hao tidak menanggapi Qinlan, tetapi berjalan ke Yun Ying, yang sudah pingsan, menjemputnya, berjalan ke kamar Penatua Zhou, dan ketika pintu ditutup, dia berkata, "Tuan Qin Feng, saya tidak ingin diganggu selama periode ketika saya menyembuhkan sepupu saya. Katakanlah." Pintunya tertutup. Qinlan menarik pandangannya dan menatap Yun Shogang yang tergeletak di tanah, tatapannya dingin. Wajah Yun Shogang seperti abu, dan dia putus asa di dalam hatinya. Bab 88, Petunjuk Genjin, Tangkap Angin dan Cuci Debu. Yun Hao membawa Yun Ying yang terluka parah ke dalam rumah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia memiliki sedikit kontak dengan Yun Ying. Tapi Yun Ying diam-diam membantu ayahnya mendirikan gym seni bela diri pedang gila. Setelah Yun Hao datang ke Kabupaten Beihan, Yun Ying maju untuk membantu Yun Hao memecahkan pengepungan dan memaksa Yun Feihu, keluarga Yun tua, untuk mundur. Sebelum datang ke titik kontak Akademi Bela Diri, dia juga menaruh empulur kayu roh yang jelas sangat berharga baginya kepada Yun Hao. Selain itu, Yun Ying ingin membantu Yun Hao mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Bela Diri King Feng, tetapi di hadapan Yun Shogang, yang sedang berkultivasi di alam Geng Yuan setengah langkah, Yun Ying tidak melarikan diri sendirian, tetapi memblokir di depan Yun Hao. Jadi, Yun Hao telah menerima sepupu ini dari hatinya. Di tempat tidur di rumah, Yun Hao duduk bersila, satu tangan menopang Yun Ying yang pingsan dalam keadaan koma, dan tangan lainnya, menjalankan vitalitas daging dan bumi, disuntikkan ke tubuh Yun Ying satu demi satu. Luka Yun Ying sebenarnya tidak terlalu serius, tapi Yun Hao menganggapnya sangat serius. Dalam sekejap, Yun Hao telah memaksa kemacetan darah di tubuh Yun Ying, dan kemudian menanamkan kekuatan Qi dan darah untuk menyehatkan tubuh Yun Ying. Dia menemukan bahwa ada beberapa oklusi di meridian di tubuh Yun Ying, yang bukan disebabkan oleh cedera ini, tetapi seharusnya disebabkan oleh tidak memperhatikannya selama proses kultivasi, dan ada beberapa bahaya tersembunyi. Meskipun bahaya tersembunyi ini kecil, tidak apa-apa pada hari kerja, dan Yun Ying tidak akan mengalami ketidaknyamanan sedikit pun, tetapi tidak terlihat akan menjadi hambatan besar bagi promosi Yun Ying ke alam Geng Yuan. Oleh karena itu, Yun Hao dengan mudah mengeruk meridian yang tersumbat di tubuh Yun Ying. Setelah beberapa pengkondisian, setengah jam telah berlalu. Meskipun Yun Ying belum bangun, napasnya menjadi rata, dan kilau kemerahan muncul di pipinya yang pucat. Ketika dia bangun, diperkirakan tidak akan lama lagi dia bisa berhasil melangkah ke alam Yuangang. Yun Hao turun dari tempat tidur dan berjalan keluar ruangan. Di luar rumah, hanya ada satu Qinlan yang tersisa. Yun Gonzi, Yun Shogang sudah menjelaskan apa yang dia lakukan. Saya menghapuskan kultivasi Yun Shogang dan memintanya untuk dikawal kembali ke Akademi Bela Diri King Feng, dan kemudian dibuang lebih lanjut sesuai dengan aturan Akademi Bela Diri King Feng. Dan Zhou Hai, tetua yang bertanggung jawab atas pendaftaran untuk penilaian ini, mengabaikan tugasnya, yang memungkinkan Yun Shogang untuk memanfaatkan celah tersebut, jadi Zhou Hai juga telah dikirim kembali ke Akademi Bela Diri King Feng oleh saya untuk dibuang. Yun Hao mengangguk dan berkata, Qinlan khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun, Yun Hao berada di wilayahnya, dan dia hampir menderita bencana. Dia tidak bisa melihat sedikit pun perubahan ekspresi dari wajah Yun Hao, jadi dia menekan kegelisahan di hatinya, mengubah topik pembicaraan, dan berkata, saya mendengar bahwa Yun Gonzi datang ke Kabupaten Beihan, jadi dia turun gunung dari Akademi Bela Diri King Feng dan memasuki kota kabupaten. Jika Yun Gonzi memiliki persyaratan untuk penanganan masalah ini, saya pasti akan melakukan apa yang dikatakan Yun Gonzi. Ketika dia berada di makam hidup dan mati, Yun Hao menyelamatkannya 2 kali. Selain itu, menurutnya, warisan inti dari teknik pedang 36 Vena dari puncak pedang kekaisaran berasal dari sekte pedang di belakang Yun Hao,
dan Yun Hao adalah murid dari Sekte Pedang yang misterius. Oleh karena itu, dia memberi Yun Hao pedang terbang, tanda master puncak-puncak pedang kekaisaran, untuk menunjukkan ketulusannya. Yun Hao, selanjutnya, masalah ini dapat ditangani sesuai dengan aturan Akademi Bela Diri King Feng Anda. Selain itu, saya mendengar bahwa Akademi Bela Diri King Feng Anda ada Gengjin. Qinlan menghela nafas lega dan mengangguk. Memang, lebih dari setahun yang lalu, dekan mendapat hampir setengah kati Gengjin dari sisi Akademi Umum, tetapi Hepshen telah dihabiskan. Abis, Yun Hao sedikit mengernyit. Qinlan, Gengjin digunakan oleh master puncak-puncak senjata kekaisaran untuk menyempurnakan senjata, dan dia awalnya ingin menyempurnakan pedang dari tingkat atas dari peringkat Xuan, tetapi dia gagal, dan hanya menempa pedang dari tingkat yang lebih rendah dari peringkat Xuan. Di mana pedang itu? Yun Hao bertanya. Jika dia bisa menemukan pedang itu, Yun Hao benar-benar yakin bahwa dia akan mengekstraksi Gengjin di dalamnya lagi, dan berat setengah kati akan cukup untuk memperbaiki semua retakan di permukaan pedang Suxin. Qinlan, dalam 2 tahun terakhir, Akademi Bela Diri King Feng dan Akademi Bela Diri Changxing di sini di Kabupaten Beihan telah berjuang dengan sengit, merekrut orang-orang dari kedua sisi setiap tahun, dan Akademi Bela Diri Changxing telah menarik sebagian besar bibit yang sangat baik. Oleh karena itu, Dekan Akademi Bela Diri King Feng kami di Kabupaten Beihan langsung mengeluarkan pedang dari peringkat Xuan tingkat yang lebih rendah sebagai hadiah kali ini, ingin menarik para jenius yang luar biasa. Siapapun yang bisa memenangkan tempat pertama dalam penilaian akan menjadi orang yang memiliki pedang. Pikiran Yun Hao berubah. Seni bela diri King Feng cukup berpengaruh di dinasti King Feng. Ayahnya, Yun Tianquo, juga ingin dia bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng. Dia perlu memperbaiki Gengjin dari pedang Suxin, yang sulit ditemukan di seluruh dinasti King Feng, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan Gengjin saat ini adalah dengan berpartisipasi dalam penilaian dan memenangkan tempat pertama. Yun Hao tidak pernah menjadi orang yang ragu-ragu, dan ketika dia membuat keputusan, dia berkata, "Tuan King Feng, tolong masukkan nama saya dalam daftar penilaian." Apa? Mata Qinlan membelalak, dia tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Dan dia tertegun sejenak sebelum dia berkata, "Tuan Muda Yun, Anda berasal dari Sekte Pedang. Berpartisipasi dalam penilaian Akademi Seni Bela Diri Seifu. Apakah itu akan berdampak?" Yun Hao, saya adalah anggota Sekte Pedang, lakukan apapun yang Anda inginkan. Qinlan segera berkata, "Oke, saya akan memasukkan nama Yun Gonsi ke dalam daftar penilaian." Dia bersemangat. Yun Hao adalah keturunan dari Sekte Pedang Misterius. Jika dia bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng, itu pasti akan menjadi berkah besar bagi Akademi Bela Diri King Feng. Yun Hao, ngomong-ngomong, Su Jungke telah tiba di puncak Yujian. Sebelum dia meninggalkan kota Liu Yun, pria gendut itu sudah berangkat ke Akademi Bela Diri King Feng sesuai dengan instruksi Yun Hao. Qinlan mengangguk dan berkata, "Pria gemuk kecil itu menemukanku. Aku menggunakan hak istimewa Master Puncak untuk memasukkannya ke Akademi Bela Diri King Feng. Aku ingin dia tinggal di puncak pedang kekaisaran, tetapi dia tidak ingin." Yun Hao, saudaraku yang gemuk, bagaimana situasinya sekarang? Qinlan menunjukkan ekspresi menangis dan tertawa, dan berkata, pria gemuk kecil itu melihat bahwa puncak binatang kerajaan sering memiliki daging binatang iblis untuk dimakan, dan bersikeras untuk pergi ke puncak binatang kerajaan, bahkan jika dia adalah murid lain-lain, dia harus pergi, dan dia tidak bisa menghentikannya. Yun Hao, ini memang gaya pria gemuk, pergi ke puncak Yujian sebagai murid resmi, dan mendapat perhatian dari Master Puncak, tetapi dibandingkan dengan makan, pria gendut itu memilih untuk makan. Memikirkannya seperti ini, Yun Hao tidak merasa aneh lagi. Itu hal yang baik, daging binatang iblis mengandung energi yang mendominasi. Dan pria gemuk itu sangat cocok untuk keterampilan menelan surga,
Makan lebih banyak daging binatang iblis lebih baik daripada menelan pil di puncak Yujian. Saat itulah itu terjadi. Yun Ying, yang akhirnya sadar, berjalan keluar rumah. Yun Ying bangun dan menemukan bahwa luka-lukanya telah sembuh, dan kondisi fisiknya lebih baik dari sebelum cedera, dan dia penuh dengan keraguan. Setelah berjalan keluar rumah, dia melihat Yun Hao dan Qin Lan. Dia segera menebak yang sebenarnya, dan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Yun Ying menyapa Tuan Qin Feng. Terima kasih Tuan Qin Feng karena telah menyelamatkan saudara klan saya Yun Hao dan menyembuhkan luka saya. Tanpa menunggu Qin Lan berbicara, Yun Hao memimpin dan berkata, "Sepupu, Tuan Qin Feng telah setuju untuk menambahkan tempat bagi saya untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Bela Diri." Begitu kata-kata ini keluar, Yun Ying segera memberi hormat besar lagi dan berkata, "Terima kasih Tuan Qin Feng, saudara klan saya Yun Hao tidak akan pernah mengecewakan Anda." Qin Lan melihat bahwa Yun Hao tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak keinginannya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Bakat dan hati Yun Hao bagus, dia adalah bibit yang baik, saya percaya bahwa setelah dia bergabung dengan Akademi Bela Diri Qin Feng, dia bisa sebaik Anda." Yun Hao memandang Yun Ying, "Sepupu, karena masalah ini telah selesai, ayo kembali dulu." Yun Ying mendengus, lalu menatap Qin Lan dan berkata, "Tuan Qin Feng, Yun Shogang." Qin Lan, kultivasi telah dihapuskan, status murid Akademi Bela Diri Qin Feng telah dihapus, dan dia telah dikawal kembali ke Akademi Bela Diri untuk mendengarkan nasibnya. Yun Jia, bayangan, awan, harimau terbang awan, mereka berdua berdiri di luar halaman polos. "Orang tua, Sao baru saja kembali," kata Cloud Shadow. Saat berikutnya, pintu yang tertutup terbuka, dan seorang lelaki tua yang tampak seperti akan mati, berjalan keluar dengan gemetar dengan tongkat, melirik keluar, dan berkata, "Bagaimana dengan orang-orang?" Yun Feihu berkata sambil tersenyum, "Sao Gang pergi ke titik kontak Akademi Bela Diri Qin Feng terlebih dahulu, hitung waktunya, dan dia harus segera pulang." Wajah lelaki tua yang keriput dan berbintik-bintik itu penuh kegembiraan tersenyum dan berkata, "Shogang adalah anak yang baik, dia sudah pintar sejak dia masih kecil, dan dia masih marah. Cepat bersiap untuk perjamuan, Pak Tua, aku ingin mencuci debu untuk Shogang hari ini," mengatakan. Orang tua itu memikirkan hal lain, dan berkata, "Bagaimana dengan ayah dan anak Yun Tianquo?" "Yun Ying, Yun Tianquo meninggalkan kota kabupaten, saya tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan untuk ras liarnya Yun Hao, dia masih tinggal di kota kabupaten." Orang tua itu mendengus dan berkata, "Panggil Yun Hao juga, ngomong-ngomong, biarkan dia melihat baik-baik sikap Shogang, dan itu bisa dianggap sebagai pemukulan, sehingga dia tahu seberapa tinggi dan tebal langit di kota kabupaten, agar tidak menimbulkan masalah bagi keluarga dengan gunung dan hutan belantaranya." Yun Ying dan Yun Haiseng sama-sama tersenyum. "Panggil Sang Yun Hao, saya hanya tidak tahu apakah Yun Hao bisa kembali hidup-hidup dari titik kontak Akademi Bela Diri Qin Feng." Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.